Pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing pedagang dan menjangkau konsumen baru yang lebih luas. Proses digitalisasi pasar akan dilakukan secara kolaboratif antara Permuda Pasar Jaya dan juga perangkat daerah terkait, para pedagang, institusi perbankan, serta otoritas jasa keuangan. Sinergi ini juga akan dapat mempercepat transformasi menuju transaksi non-tunai dan pemanfaatan platform digital yang mudah, aman, dan berkelanjutan. Sudah bersama kami di studio Direktur Perkulakan dan Retail Perumda Pasar Jaya, Bapak Sumanto. Selamat pagi, Pak Sumanto. Pagi. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Langsung saja Mbak kita Maggie bahas tema hari ini. Pak Sumanto, mengapa digitalisasi pasar menjadi urgensi utama bagi Perumda Pasar Jaya saat ini, terutama dalam konteks perayaan 80 tahun kemerdekaan RI, dan bagaimana sebenarnya digitalisasi dapat mengubah ekosistem bagi pedagang dan pelanggan? Silakan, Pak. Ya, makasih Mbak Maggie. Bahwa sesuai dengan rencana bisnis Perumda Pasar Jaya itu, salah satu yang paling penting dalam mengembangkan pasar adalah program digitalisasi. Nah, dalam program digitalisasi ini, pada tahun ini dengan HUT kemerdekaan RI ke-80 kita mengambil semangatnya ya, terutama semangat bersatu, berkolaborasi antara Perumda Pasar Jaya, Pemprov DKI, dan tentunya pemangku kebijakan dalam hal ini OJK dan Bank Indonesia. Harapannya dengan kolaborasi ini, maka proses digitalisasi di pasar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, dan kami juga ingin memantau ataupun melihat karena lomba digitalisasi pasar ini masih berlangsung ya, Pak. Iya, betul. Dan melibatkan 20 pasar dan menitik beratkan pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Apa sebenarnya tantangan utama yang dihadapi pedagang pasar dalam mengadopsi solusi perbankan digital dan bagaimana Perumda Pasar Jaya mengatasi hambatan tersebut? Ya, makasih. Jadi program digitalisasi ini kita ada 20 pasar yang kita ikut sertakan. Harapannya ini juga bisa memicu pasar-pasar lain untuk bisa melakukan proses digitalisasi. Nah, digitalisasi ini ada beberapa hal yang dilombakan. Pertama, mengenai pengelolaan pasar sendiri ya. Kita di pasar-pasar sudah ditingkatkan kualitasnya, sarana prasarananya, bahkan di pasar itu juga sudah ada sarana olahraga maupun juga urban farming. Tapi dalam hal ini proses digitalisasi ada 3 hal yang kita upayakan. Pertama, bagaimana literasi itu bisa ditingkatkan. Karena sekalipun literasi di Jakarta itu sangat bagus, namun literasi keuangan masih standarnya masih di bawah literasi secara umum gitu. Yang kedua, bagaimana akses keuangan ya itu bisa dirasakan oleh semua pihak ya, dari mulai pedagang sampai ke pedagang yang paling terkecil gitu. Yang ketiga adalah dengan digitalisasi harapannya konsumen pasar itu makin luas untuk bisa datang ke pasar dan belanja ke pasar. Baik, Pak, kami juga mendapatkan data menunjukkan baru sebagian kecil pedagang pasar yang menggunakan KRIS ataupun mungkin platform digital lainnya. Ya. Kenapa, Pak? Apa tantangan utama? Ya, pertama bahwa pedagang pasar itu tidak hanya generasi XYZ ya, tapi juga yang usianya kelahiran di bawah tahun 60 juga ada gitu. Yang kedua, sekalipun sekarang zamannya smartphone, juga masih ada pedagang-pedagang yang tidak memiliki handphone maupun pedagang yang handphonenya masih jadul. Itu tantangan kami, sehingga dengan adanya kolaborasi ya dengan OJK, BI, Pemprov DKI, bank-bank yang selama ini eksis di pasar, harapannya literasi kepada pedagang itu bisa dilaksanakan dengan baik. Bahkan kami sendiri Pasar Jaya bersama dengan perbankan itu langsung melakukan pendampingan agar teman-teman pedagang itu lebih melek lagi teknologi, lebih dekat lagi terhadap digitalisasi keuangan ini, dan harapannya nantinya semua pelaksanaan proses transaksi bisa dilakukan digitalisasi ya, baik sekarang melalui QRIS maupun edisi maupun dengan platform lainnya. Baik, jadi langsung turun ke lapangan untuk memberikan dampingan. Apakah ada program-program tertentu yang misalnya bisa kita daftar langsung lewat website ataupun lewat Pasar Jaya, nantinya juga akan langsung memberikan training ataupun dampingan langsung? Iya, betul.
Jadi di 20 pasar ini kita bagi ya, ada 5 bank sebagai peserta dalam lomba digitalisasi ini. Kemudian para peserta bersama rekan-rekan Perumda Pasar Jaya memfasilitasi pelaksanaan digitalisasi di pasar. Baik berupa diskusi, kemudian pemahaman, bahkan door to door ke masing-masing pedagang datang untuk bisa memastikan teman-teman pedagang itu teredukasi dengan baik sehingga mereka memahami kemajuan teknologi yang ada saat sekarang, khususnya dalam hal pemanfaatan QRIS ya, edisi dan platform teknologi digital lainnya. Baik, setelah melakukan pendampingan ya Pak, apakah ini langsung efektif, mereka bisa langsung melakukan pembayaran lewat QRIS atau bagaimana Pak? Iya betul, ketika mereka sudah dilakukan edukasi, kemudian mereka mendaftarkan diri, kemudian diaktifkan sama perbankannya, otomatis secara langsung pedagang sudah bisa menerima transaksi online melalui QRIS maupun melalui edisi gitu. Baik, kalau misalnya kita kembali lagi ke pilot project lomba digitalisasi ini ya Pak. Dari 153 pasar yang dikelola Pasar Jaya hanya 20 yang menjadi pilot project lomba digitalisasi ini. Apa kriteria utama pasar-pasar ini dan seberapa siap sebenarnya infrastruktur dan pedagang kita? Iya, karena memang jangka waktunya ini 1 bulan ya, khususnya menjelang kemerdekaan RI yang kita mulai launchingnya tanggal 22 Juli 2025. Maka hanya ada 20 pasar yang kita jadikan pilot project. Pasar-pasar ini adalah pasar-pasar yang familiar ya, yang kurang lebih infrastrukturnya relatif baik, kemudian jumlah tempat usahanya kisarannya 500 sampai dengan 2.500 per pasar gitu. Nah dengan adanya kesamaan itu maka bisa dilombakan gitu, sehingga antara pasar satu sama yang pasar yang lain kita lombakan, harapannya bahwa ada kompetisi ya, sehingga pasar-pasar ini juga masing-masing ada keunggulan kompetitifnya. Harapannya nanti kita edukasi juga, kita harapkan ditularkan ke 153 pasar yang lain, sehingga Jakarta selain memiliki keunggulan kompetitif juga memiliki keunggulan komparatif dalam hal pengelolaan pasar, dalam hal kolaborasi atau transportasi digital secara masif. Baik, tentunya harapan dari program ini adalah mendorong digitalisasi pasar ya Pak. Betul. Nah, apa sebenarnya ukuran keberhasilan program digitalisasi pasar versi Pasar Jaya Pak? Iya, pertama adalah meningkatnya program literasi ya, baik dari jumlahnya, jumlah keikutsertaan pedagang, kemudian dari berbagai ragam platform atau jenis literasi yang digunakan, kemudian kemudahan akses ke perbankan ya, jumlah kredit, karena di kita juga setiap tahun melaksanakan pembangunan pasar di mana para pedagang itu diharuskan untuk bisa membayar masa hak pemakaian tempat usaha dalam jangka waktu tertentu, termasuk juga pinjaman operasional dan segala macam, sehingga bisa meningkatkan kapasitas dia sebagai pedagang yang lebih baik lagi. Yang berikutnya ya tentunya adalah bagaimana digitalisasi ini bisa dilakukan dengan baik. Maka kita nilai perbankannya bank mana yang kira-kira bisa memberikan proses digitalisasi terbaik yang ada di pasar-pasar, khususnya pasar-pasar yang dilombakan yang ada 20 pasar itu. Baik, kalau misalnya kita lihat targetnya ya Pak, apakah targetnya ini adalah transaksi yang meningkat ataupun jumlah pedagang yang terhubung ke perbankan? Seperti apa nanti angka-angkanya Pak? Ya betul. Ya pertama mengenai literasi, yang kedua tentunya harapannya dengan adanya literasi itu jumlah pedagang yang memiliki rekening dan menggunakan QRIS itu juga meningkat di pasar, otomatis juga akhirnya pengunjung pasar memiliki kemudahan untuk bisa menggunakan QRIS maupun edisi itu dengan sebaik-baiknya. Apakah ada angka Pak dari target dari Pasar Jaya sendiri? Untuk saat sekarang ya harapan angkanya belum. Tapi dari aspek jumlah tempat usahanya, harapannya seluruh pedagang yang ada di pasar di 20 pasar itu sudah punya QRIS ya, sehingga memudahkan transaksi digital dilaksanakan.
Baik, kalau misalnya nilai transaksinya juga belum ada targetnya ya Pak? Iya belum, kalau itu belum. Baik, kedepannya Pak, bagaimana Perumda Pasar Jaya berencana mengukur keberhasilan digitalisasi pasar di luar lomba ini dan apa sebenarnya visi untuk masa depan pasar tradisional di Jakarta dalam 5 hingga 10 tahun ke depan Pak? Kalau tadi yang pertama kita baru harapannya semua pedagang itu memiliki akses ke digital ya, memiliki QRIS atau EDC, maka 1 tahun dan 2 tahun ke depan dan bahkan 5 tahun ke depan harapannya kita mengetahui transaksi teman-teman ya, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bisa kita edukasi ya dan kemudahan untuk bisa mengakses ke perbankan. Kemudian harapannya bahwa Pasar Jaya menginginkan bahwa seluruh pasar di Jakarta menjadi destinasi wisata ya. Dengan menjadi destinasi wisata otomatis mendukung Jakarta Global City. Kemudian ya tentunya Pasar Jaya tidak melupakan kualitas lokal, budaya lokal yang harus juga tercermin dalam pasar tradisional yang ada di Jakarta. Saya kira itu Mbak, makasih. Baik, kami akan terus memantau ya Pak. Mungkin terakhir Pak, kedepannya apakah nanti juga ada digital platform lainnya yang akan dihubungkan selain nanti dengan perbankan? Mungkin kalau misalnya kita ibu-ibu sekarang belanja juga banyak yang lewat aplikasi online seperti itu Pak. Iya, betul. Jadi bisnis Pasar Jaya itu adalah bisnis offline ya. Tapi bagaimana sekarang perusahaan menggerakkan dari offline to online gitu. Harapannya di masa depan, tahun depan kita juga bisa membuat platform teknologi berupa marketplace yang kita dedikasikan utamanya untuk para pedagang pasar gitu. Sudah ada namanya Pak, mungkin aplikasinya boleh dibocorkan? Nanti kita akan akan kita sampaikan ya kalau udah waktunya gitu Mbak. Baik, kita tunggu ya Pak nanti aplikasinya kalau diluncurkan. Terima kasih Pak Sumanto, Direktur Perkulakan Retail Perumda Pasar Jaya yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih. Terima kasih. CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.